Dua keluarga yang sama terhormatnya di Verona yang indah, di mana kisah ini dimulai. Rasa benci berubah menjadi perseteruan, dan darah membuat peradaban menjadi kotor. Dua anak dari keluarga yang saling bermusuhan menjadi sepasang kekasih, namun memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Kisah cinta yang malang terkalahkan oleh kematian, berharap mengubur serta perselisihan orang tua mereka. Kematian yang mengerikan akibat cinta akhirnya mengakhiri perseteruan kedua keluarga tersebut. Dua pelayan dari keluarga Capulet, Sarah dan Sharon, sedang bergurau satu sama lain di jalanan Verona yang dipenuhi pedagang di sisi kanan dan kirinya. Hingga akhirnya mereka berpapasan dengan pelayan dari keluarga Montague, musuh bebuyutan mereka. Sarah, aku bersumpah, kita tidak bisa membiarkan mereka mempermalukan kita. Ya jelas. Maksudku, jika mereka membuat kita marah, kita tunjukkan pedang kita. Sebaiknya kau urus dulu masalahmu, Sharon. Kau tahu, pukulanku keras saat aku marah. Tapi masalahnya membuat kau marah itu susah. Susah. Buktinya, salah satu anjing dari Montague bisa membuatku marah. Iya, cukup marah untuk melarikan diri kan. Kau saja tak mau berdiri dan bertarung. Lihat saja, kalau aku melihat salah satu dari mereka di jalan, aku akan memukulnya hingga jatuh tersungkur. Sharon, pertarungannya itu di antara majikan kita dan kita hanya bekerja untuk mereka. Sama saja, aku akan memberi mereka pelajaran. Baguslah kalau begitu. Sharon, keluarkan pedangmu sekarang. Mereka dari keluarga Montague. Pedangku sudah keluar, Sarah. Bertarunglah, aku akan membantumu. Membantuku dengan melarikan diri. Jangan khawatirkan aku. Aku memang mengkhawatirkanmu. Jangan melanggar aturannya, Sarah. Biarkan mereka yang mulai dulu. Kalau begitu, aku akan mengerutkan dahi saat mereka lewat dan lihat bagaimana reaksi mereka. Percuma, mereka tetap berani sekalipun kau mengerutkan dahi. Aku akan mengacungkan jari tengahku ke arah mereka, dan jika mereka mengabaikannya, mereka akan kehilangan harga diri. Hei, apa kau mengacungkan jari tengahmu ke arah kami? Aku mengacungkan jari tengahku. Kau menghina kami? Sarah, apa hukum akan berpihak kepada kita jika aku menjawab iya? Tidak, Nona. Aku tidak mengacungkan jari tengahku ke arahmu, hanya sekedar mengacungkan jari tengah. Kau memancing keributan. Keributan? Tidak, Nona. Kalau kau ingin bertarung, ayo maju. Majikanku lebih kuat dari majikanmu. Tapi majikanmu tidak lebih baik daripada majikanku. Oh iya? Baiklah kalau begitu. Enak saja. Katakan lebih baik. Di sini ada salah satu kerabat majikan kita. Iya, lebih baik, Nona. Pembohong! Hentikan! Kalian tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Singkirkan pedang kalian. Kau mengeluarkan pedang untuk melawan para pelayan ini. Tolong panggil penjaga. Berbaliklah, Benvolio. Lihatlah orang yang akan bunuhmu. Aku hanya mencoba untuk menjaga perdamaian. Singkirkan pedangmu atau bantu aku menghentikan pertarungan ini. Kau mengangkat pedang dan kemudian berbicara tentang perdamaian. Aku benci kata perdamaian. Seperti aku membenci neraka. Seluruh Montague dan juga kau. Ayo bertarung. Keributan apa ini? Ambilkan pedangku. Pedang? Apa pedang bisa menghentikan keributan ini? Tenangkan dirimu. Aku ingin pedangku. Si tua Montague itu datang dan dia mengayunkan pedangnya untuk membuatku marah. Hei Capulet, dasar kau penjahat. Istriku, jangan hentikan aku. Biarkan aku menghadapinya. Cukup suamiku. Ini bukanlah langkah yang tepat untuk berhadapi seorang musuh. Hei kalian para pemberontak,
musuh perdamaian, orang-orang yang melawan tetangganya sendiri. Kalian di sana, binatang buas yang memuaskan amarah dengan darah satu sama lain. Aku akan menghukum kalian jika kalian tidak meletakkan pedang dan mendengarkanku. Tiga kali kerusuhan seperti ini telah terjadi di kota ini. Semua karena kalian, Capulet dan Montague tua. 3 kali kedamaian diganggu di jalan-jalan ini. Warga Verona harus melepas pakaian mereka dan mengambil senjata untuk memisahkan kalian. Jika ada di antara kalian yang menimbulkan kekacauan di jalan ini lagi, kalian akan membayarnya dengan nyawa kalian. Semua orang, pergi sekarang. Kau, Capulet, ikut denganku. Dan kau, Montague, sore ini datanglah ke Freetown, tempat pengadilan di mana aku memberikan keputusan. Aku akan memberitahukan apa yang harus kalian lakukan. Untuk kalian semua, kukatakan sekali lagi, pergi atau dihukum mati. Di halaman depan kediamannya, Montague bersama istrinya tengah berbicara dengan Benvolio mengenai kerusuhan yang telah terjadi. Siapa yang mulai pertarungan tua ini lagi? Keponakanku, apa kau ada di sana saat kerusuhan dimulai? Paman, aku hanya mengangkat pedang untuk memisahkan pelayan Anda yang sedang melawan pelayan musuh. Tapi si pemarah Tybalt justru muncul dengan pedangnya. Dia mengejekku dan mengoyongkan pedangnya, lalu menantangku untuk berduel. Saat kami bertarung, tiba-tiba banyak orang bergabung dalam pertarungan. Sampai akhirnya Raja datang dan membubarkan semua orang. Syukurlah kalau begitu. Aku senang anakku tidak terlibat dalam pertarungan. Di mana Romeo? Apa kau melihat dia hari ini? Nyonya, aku punya banyak pikiran sejak pagi ini. Jadi aku pergi jalan-jalan. Di bawah belukar sycamore yang tumbuh di sisi barat kota, aku melihat putra Anda berjalan-jalan di pagi hari. Aku menuju ke arahnya. Saat dia melihatku, dia malah bersembunyi ke hutan. Lalu aku pikir, dia mungkin merasakan hal yang sama sepertiku, ingin tinggal sendirian dan mencari ketenangan. Romeo, anakku yang malang. Dia terlihat di sana akhir-akhir ini, menangis dan terus menangis. Ia mengurung diri dari kehidupan dan membuat dunianya sendiri yang penuh kesedihan. Aku harap akan ada seseorang yang dapat mengatasi kesedihannya. Paman, apa Anda tahu mengapa dia berperilaku seperti itu? Aku tidak tahu, keponakanku. Dia tidak mau memberitahuku. Banyak kerabat kita yang memancingnya untuk bicara, tapi dia tetap menyendiri. Dia tidak menginginkan siapapun kecuali dirinya sendiri, meskipun aku tidak tahu apakah dia teman baik untuk dirinya. Dia pasti menyimpan rahasianya sendiri. Dia seperti kuncup bunga yang tidak terbuka pada dunia karena ia telah diracuni dari dalam oleh parasit. Andai saja kita tahu mengapa dia bersedih, kita sangat ingin membantunya. Lihat Paman, dia datang. Jika Anda tidak keberatan, silakan masuk dulu. Dia akan beritahu apa yang salah jika tidak disangkal. Aku harap kau cukup beruntung untuk mendengar kebenarannya. Ayo istriku, mari kita masuk. Selamat pagi, sepupuku. Apakah ini masih pagi? Ini baru jam 9 pagi. Astaga. Waktu berjalan sangat lambat ketika kau bersedih. Apa itu ayahku yang baru saja masuk? Iya. Apa yang membuatmu sedih sehingga waktumu terasa sangat lambat? Aku tak punya sesuatu yang membuat waktu cepat berlalu. Kau jatuh cinta? Bukan jatuh, tapi patah. Karena cinta? Aku mencintai seseorang, tapi dia tidak mencintaiku. Itu menyedihkan. Cinta tampak seperti hal yang bagus, tapi sebenarnya sangat pahit ketika kau mengalaminya. Yang menyedihkan ialah cinta dianggap buta, tetapi ia masih membuatmu ingin melakukan apapun yang ia inginkan. Jadi, di mana kita akan makan? Astaga! Darah apa yang ada di bajumu? Tidak, jangan memberitahuku. Aku tahu tentang semua itu. Pertarungan ini memiliki banyak hubungan dengan kebencian, tetapi lebih berkaitan dengan cinta. Perkelahian cinta, mencintai kebencian. Hal yang indah bercampur aduk menjadi kekacauan yang buruk.
Cinta itu berat dan ringan, terang dan gelap, dingin dan panas, sakit dan sehat, tidur dan terjaga. Kau tertawa? Tidak, suhuku. Aku meratap melihat betapa menyedihkannya dirimu. Ya, ini yang cinta lakukan. Kesedihanku terasa berat di dadaku, dan kau malah menambah kesedihan untukku. Aku sudah memiliki banyak kesedihan, dan sekarang kau ingin membuatku lebih sedih dengan mengasihanimu. Inilah cinta, asap yang terbuat dari desahan para pemuja cinta. Ketika asapnya jernih, cinta adalah bara api di mata pemujanya. Jika kau frustasi karena cinta, kau dapati samudra yang terbuat dari air mata pemuja cinta. Cinta yang bagaimana lagi? Yaitu bentuk kebijaksanaan dari sebuah kegilaan. Ini adalah permen manis yang membuatmu tersedak. Selamat tinggal, sepupuku. Tunggu! Jika meninggalkanku seperti ini, kau akan merasa bersalah padaku. Aku bukan diriku lagi. Aku tidak di sini. Ini bukan Romeo. Dia ada di tempat lain. Terus teranglah, siapa wanita yang kau cintai? Terus terang, aku memang jatuh cinta pada seorang gadis. Sudah kuduga kau sedang jatuh cinta. Kalau begitu, tebakanmu tepat. Wanita yang kucintai begitu cantik. Sasaran yang benar-benar cantik pasti akan cepat terpanah. Kau salah. Dia menolak panah cinta. Dia sepintar Diana, dan dia terlindungi baju besi kesucian. Dia tak bisa disentuh oleh panah cinta yang lemah. Dia tak akan mendengarkan kata-kata cinta atau membiarkanmu melihatnya dengan mata penuh kasih. Kalau begitu, dia bersumpah untuk tetap menjadi gadis selamanya. Iya, dia menjaga kesuciannya, menyanyiakan kecantikannya. Dia telah bersumpah menjauhi cinta dan janji itu. Menjadikanku hidup tapi mati. Hidup hanya untuk menceritakan hal ini sekarang. Dengarkan aku, lupakan dia. Ajari aku melupakannya. Dengan membiarkan matamu bebas melihat keindahan yang lain. Itu hanya membuatku berpikir tentang betapa cantiknya dia. Coba tunjukkan padaku seorang gadis yang benar-benar cantik. Kau tidak bisa mengajariku cara untuk melupakannya. Akan kutunjukkan padamu cara melupakannya. Jika tidak, aku akan mati berhutang padamu atas hal itu. Count Paris, saudara dari Raja Escalus, datang berkunjung ke kediaman keluarga Capulet guna menanyakan mengenai lamarannya terhadap Juliet. Tapi Montaigu telah bersumpah sepertiku. Dia juga dalam hukuman yang sama. Aku tidak berpikir akan sulit bagi orang-orang setua kami untuk menjaga perdamaian. Anda berdua memiliki kedudukan yang sama terhormatnya. Tapi sayang sekali, kalian sudah menjadi musuh terlalu lama. Tapi tuanku, bagaimana dengan lamaran saya? Aku hanya bisa mengulang apa yang telah kukatakan sebelumnya. Putriku masih sangat muda. Ia bahkan belum genap 14 tahun. Tunggu hingga 2 tahun lagi sebelum kita memikirkan apakah dia siap untuk menikah. Tapi tuan, gadis-gadis yang lebih muda darinya banyak yang menikah dan menjadi ibu yang bahagia. Gadis-gadis yang menikah terlalu muda menjadi dewasa terlalu cepat. Tapi, pergilah, pikatlah dia Paris. Buat dia menyintaimu. Izin dariku hanyalah bagian dari keputusannya. Jika ia setuju untuk menikah denganmu, berkat dan kata-kataku akan menegaskan pilihannya. Nah, malam ini aku akan mengadakan pesta yang telah kita rayakan selama bertahun-tahun. Aku sudah mengundang banyak teman dekatku. Dan dengan senang hati, aku ingin menyambutmu dan menambahkanmu ke dalam daftar tamu. Banyak gadis muda cerita yang akan buat gelap menjadi terang. Lihatlah siapapun yang kau sukai dan pilih wanita manapun yang terbaik menurutmu. Begitu kau melihat gadis-gadis itu, kau mungkin akan berpikir bahwa putriku bukan lagi yang terbaik. Datanglah malam ini. Patricia, pergilah ke Ring Verona. Cari orang-orang yang ada dalam daftar ini dan beritahu mereka bahwa mereka disambut baik di rumahku malam ini. Setelah menerima perintah dari tuannya Capulet, Patricia pergi ke jalanan Verona untuk mencari orang-orang yang ada di dalam daftar. Tidak lama berselang, ia berpapasan dengan Romeo dan Benvolio. Mencari orang-orang yang ada dalam daftar? Baiklah. Tertulis bahwa pembuat sepatu dan penjahit harus memainkan alat satu sama lain
Nelayan harus bermain dengan cat dan pelukis harus bermain dengan jala. Tapi aku baru saja dikirim untuk mencari orang-orang yang namanya ada dalam daftar ini dan aku tidak bisa membaca. Aku tidak akan pernah bisa menemukannya sendiri. Aku harus mencari seorang yang bisa membaca untuk bantuku. Tapi... Oh! Ini dia berapa orang. Tepat pada waktunya. Ayolah, kau bisa memadamkan satu api dengan menyalakan api lainnya. Cinta yang baru akan mengurangi rasa sakitmu. Buat dirimu mabuk cinta dengan memandang gadis lain hingga penyakit cinta lamamu sembuh. Plantain leaf sangat bagus untuk itu. Untuk apa, Romeo? Untuk membungkam mulutmu. Apa? Apa kau sudah gila? Tidak gila, tapi terkurung bagai orang gila. Selamat sore, Nona. Semoga Tuhan beri Anda sore yang baik. Maaf Tuan, apakah Anda tahu cara membaca? Aku bisa membaca keberuntunganku sendiri dalam kesengsaraanku. Mungkin Anda telah belajar dari kehidupan dan bukan dari buku. Tapi kumohon beritahu saya, apakah Anda bisa membaca apapun yang Anda lihat? Ya, jika aku tahu bahasa dan hurufnya. Oh, baiklah. Itu adalah jawaban yang jujur. Semoga hari menyenangkan. Tunggu Nona, aku bisa membaca. Tuan Martino dan istri serta putrinya, Count Anselmi dan saudari perempuannya, Janda Virtuvio, Tuan Placentio dan keponakannya, Mercutio dan saudaranya Valentin, sepupuku Capulet dan istri serta anak-anak perempuannya, keponakannya Rosalind dan Livia, Tuan Valentio dan sepupunya Tybalt, Lucio dan Siriang Helena. Ini adalah sekelompok orang yang baik. Kemana mereka harus pergi? Naik. Kemana? Makan malam? Ke rumah kami. Rumah siapa? Rumah majikanku. Maksudku, siapa majikanmu? Baiklah. Saya akan beritahu Anda sehingga Anda tidak perlu bertanya. Tuanku adalah Capulet yang hebat dan kaya. Dan jika Anda bukan bagian dari keluarga Montague, silakan datang dan minum segelas anggur. Semoga hari menyenangkan. Si cantik Rosalind yang sangat kau cintai akan hadir di pesta topeng Capulet bersama dengan semua wanita cantik di Verona. Pergilah ke sana dan bandingkan dia dengan gadis lain yang akan kutunjukkan padamu. Wanita yang menurutmu cantik angsa akan tidak jelek bagimu. Jika mataku berbohong padaku seperti itu, biarkan air mataku berubah menjadi api dan membakarnya, karena telah jelas menjadi pembohong. Seorang wanita yang lebih cantik dari yang kucintai. Matahari sendiri belum pernah melihat seseorang secantik dia sejak dunia dimulai. Ayolah, pertama kau memutuskan bahwa ia cantik ketika tidak ada orang lain sekitarnya. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya kecuali dirinya sendiri. Tapi, biarkan matamu membandingkannya dengan wanita cantik yang akan kutunjukkan padamu di pesta ini. Dan kau tidak akan berpikir lagi bahwa ia adalah yang terbaik. Baiklah, aku akan pergi denganmu. Bukan karena aku berpikir kau akan menunjukkan sesuatu yang lebih baik, tapi agar aku bisa melihat wanita yang kucintai. Di kediaman keluarga besar Capulet, Nyonya Capulet tengah mencari putrinya, Juliet, guna menanyakan mengenai lamaran dari Count Paris. Bibi, di mana putriku? Katakan padanya untuk menemuiku. Aku bersumpah telah menyuruhnya datang. Ayolah, di mana dia? Apa yang dia lakukan? Juliet! Ada apa? Siapa yang memanggilku? Ibumu. Ibu, aku di sini. Kenapa ibu memanggilku? Putriku, aku akan beritahumu apa yang terjadi. Bibi, tinggalkan kami sebentar. Kami harus bicara empat mata. Oh, Bibi, kembali ke sini. Aku baru ingat, kau boleh mendengarkan rahasia kami. Kau tahu betapa mudanya anakku. Iya, saya tahu sejak usianya 1. Dia bahkan belum genap 14 tahun. Saya berani bertaruh 14 gigi saya sendiri. Tapi maaf untuk mengatakannya, saya hanya punya 4 gigi. Dia bukan 14 tahun. Berapa lama sampai Limestad? 2 minggu dan beberapa hari ganjil lagi. Entah itu genap atau ganjil, dari semua hari dalam setahun, pada malam lamas, dia akan berusia 14 tahun. Dia dan Susan lahir di hari yang sama. Jadi, ini sudah 11 tahun sejak gempa bumi. Dia berhenti menyusu pada hari itu juga.
Pada saat itu, dia sudah bisa berlari dan berjalan-jalan. Saya ingat pasti karena dia telah melukai dahinya sehari sebelumnya. Suami saya menggendong anak itu. Oh, katanya, apakah kau jatuh tersungkur? Kau akan jatuh ke belakang ketika kau tumbuh lebih pintar. Ya kan, Jul? Dan aku bersumpah, gadis cantik yang malang itu berhenti menangis dan berkata, iya. Untuk melihat lelucon menjadi kenyataan, saya yakin jika saya hidup 1000 tahun, saya tidak akan pernah melupakannya. Maukah kau, Jul? Katanya. Dan si bodoh yang cantik berhenti menangis dan berkata iya. Bibi, sudah cukup. Tolong diam. Baik, Nyonya. Tetapi saya tidak dapat menahan tawa untuk berpikir bahwa bayi itu berhenti menangis dan berkata iya. Aku bersumpah dia memiliki benjolan di dahinya. Itu adalah memar yang menyakitkan. Dan dia menangis dengan sedihnya. Iya, kata suamiku. Apakah kau jatuh tersungkur? Kau akan jatuh ke belakang ketika kau besar nanti. Ya kan, Juliet? Dan dia berhenti menangis dan berkata iya. Bibi, kumohon berhentilah. Tenang, aku sudah selesai bicara. Semoga Tuhan memilihmu untuk menerima kasih karunia-Nya. Kau adalah bayi tercantik yang pernah aku asuh. Jika aku hidup untuk melihatmu menikah suatu hari nanti, semua keinginanku akan menjadi kenyataan. Nah, pernikahan itulah yang harus kita bahas. Katakan padaku, putriku, bagaimana pendapatmu tentang menikah? Suatu kehormatan yang tidak kuimpikan. Sebuah kehormatan? Jika aku bukan satu-satunya bibimu, aku akan mengatakan kau telah melupakanku, Juliet. Juliet, mulailah memikirkan tentang pernikahan sekarang. Di Verona, ada gadis-gadis yang lebih muda darimu. Gadis dari keluarga bangsawan yang telah menjadi ibu. Menurut hitunganku, aku sudah menjadi ibu pada usia yang hampir sama denganmu. Sementara kau masih belum menikah sekarang. Baiklah, aku akan mengatakan ini dengan cepat. Dengarkan baik-baik dan berbahagialah. Paris yang gagah berani menginginkanmu sebagai istrinya. Pria yang luar biasa, Nona muda. Dia pria yang sama hebatnya dengan siapapun di seluruh dunia. Dia sempurna seperti jika dia dipahat dari lilin. Bahkan musim panas di Verona tidak memiliki bunga sebaik dirinya. Tidak, dia adalah bunga yang bagus. Sungguh, sebuah bunga. Bagaimana menurutmu, nak? Bisakah kau mencintai pria ini? Malam ini kau akan melihatnya di pesta kita. Pelajari wajah Paris. Amati keistimewaannya. Dan lihat bagaimana itu membuatnya tampan. Pria ini lajang. Dan dia hanya kekurangan pengantin wanita untuk membuatnya sempurna. Memang benar, ikan hidup di laut. Dan itu salah jika kecantikan sepertimu bersembunyi dari pria tampan seperti dia. Banyak orang yang mengatakan dia tampan. Dan siapapun yang menjadi pengantinnya akan sama dikaguminya. Kau akan berbagi semua yang dia miliki. Dan dengan memilikinya, kau tidak akan kehilangan apapun. Faktanya, kau akan jadi lebih besar. Pria membuat wanita lebih besar dengan membuat mereka hamil. Beri kami jawaban sekarang. Bisakah kau menerima cinta Paris? Aku akan melihatnya dan mencoba menyukainya. Setidaknya, yang aku lihat itu menyenangkan. Tapi, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh cinta padanya lebih dari izinmu. Nyonya, para tamu ada di sini. Makan malam telah disajikan. Orang-orang manggil Anda. Orang-orang menanyakan Juliet. Dan di dapur, orang-orang sedang mengutuk Bibi. Semuanya di luar kendali. Saya harus pergi dan melayani para tamu. Silakan, ikuti saya. Baiklah, kami akan mengikutimu. Juliet, kami menunggu keputusanmu. Pergilah, nak. Carilah pria yang akan memberimu malam bahagia. Romeo, Mercutio, dan Benvolio tengah berada di jalanan Verona, bersiap-siap untuk menghadiri pesta topeng Capulet. Mereka tidak hanya mengenakan topeng, tetapi membawa drum dan juga obor. Apa yang akan kita katakan sebagai alasan berada di sini? Atau haruskah kita masuk tanpa meminta izin? Ini sudah ketinggalan zaman untuk memberikan penjelasan panjang lebar seperti itu. Kita tidak akan mengenalkan tarian dengan meminta seorang berdandan seperti Cupid, matanya ditutup, dan membawa busur mainan untuk menakut-nakuti para wanita. Kita juga tidak akan melafalkan pidato untuk memperkenalkan diri. Biarkan mereka menilai kita sesuka mereka. Mari kita berangkat. Beri aku obor, aku tidak ingin menari. Aku merasa sedih, jadi biarlah aku yang membawa obornya. Tidak, Romeo yang mulia, Anda harus menari. Jangan aku, percayalah. Kau mengenakan sepatu dansa dengan sol yang gesit.
Jiwaku terbuat dari timah, dan itu sangat berat sehingga aku tidak bisa bergerak. Tapi kau adalah seorang pecinta. Ambillah sayap cupit lalu terbanglah lebih tinggi dari rata-rata manusia. Panah cupit telah menusukku terlalu dalam, jadi aku tidak bisa terbang tinggi dengan bulunya yang ceria. Karena luka ini membuatku tertekan, aku tidak bisa melompat lebih tinggi dari kesedihanku yang tumpul. Aku tenggelam di bawah beban cinta yang berat. Jika kau tenggelam, kau sedang menyeret cinta ke bawah. Tidaklah benar untuk menarik ke bawah untuk sesuatu yang selembut cinta. Apakah cinta selembut itu? Cinta itu kasar, sangat kejam, riuh, dan menusuk bagai duri. Jika cinta bermain kasar denganmu, bermainlah kasar dengan cinta. Jika kau menusuk cinta di saat cinta menusukmu, maka kau akan menaklukkan cinta. Beri aku topeng untuk kupasangkan di wajahku. Mari kita berangkat dan menari sepuasnya. Aku akan mengambil obor. Biarkan orang dengan hati yang lembut menari. Ada pepatah lama yang berlaku untukku. Anda tidak bisa kalah jika Anda tidak memainkan permainan. Aku hanya akan memegang obor dan menonton kalian. Kelihatannya menyenangkan, tapi aku tidak peduli. Kau memang keras kepala. Ayolah, kita membuang-buang waktu di siang hari. Ayo pergi. Tidak, kita tidak membuang-buang waktu malam ini. Maksudku, kita akan membuang-buang cahaya obor jika hanya diam saja. Seperti menyia-nyiakan sinar matahari di siang hari. Gunakan akal sehatmu untuk mencari tahu apa yang kumaksud. Alih-alih mencoba menjadi pandai atau mempercayai panca inderamu. Kita tidak boleh pergi ke sana. Mengapa? Bolehkah aku bertanya? Aku bermimpi tadi malam. Aku juga. Nah, apa mimpimu? Mimpiku mengatakan bahwa pemimpi sering berbohong. Tidak saat kau tertidur di atas ranjang. Oh, aku melihatmu telah bersama Ratu Map. Siapakah Ratu Map? Dia adalah seorang peri. Dia tidak lebih besar dari batu cincin anggota Dewan Kota. Dia berkeliling dengan kereta kuda yang ditarik oleh atom-atom kecil. Jeruji keretanya terbuat dari kaki laba-laba. Sampul gerobaknya terbuat dari sayap belalang. Pakaian kudanya terbuat dari jaring laba-laba terkecil. Kerahnya terbuat dari sinar bulan. Cambuknya adalah seutas benang yang menempel pada tulang kriket. Pengemudi gerobaknya adalah seekor serangga kecil dengan mantel abu-abu. Keretanya adalah kulit kemiri. Dalam gerobak kerajaan itu, dia berkendara setiap malam melalui otak kekasih dan membuat mereka bermimpi tentang cinta. Dia adalah Map, wanita tua yang memberikan mimpi seks palsu kepada perawan dan mengajari mereka cara menggendong kekasih dan melahirkan anak. Dialah orangnya. Cukup Mercutio, tenanglah. Kau berbicara omong kosong. Benar, aku berbicara tentang mimpi yang merupakan produk dari otak yang tidak melakukan apa-apa. Mimpi hanyalah imajinasi konyol, setipis udara dan kurang dapat diprediksi daripada angin yang terkadang bertiup di utara yang beku dan kemudian marah dan bertiup ke selatan. Angin yang kau bicarakan membuat kita keluar jalur. Makan malam sudah siap dan kita akan terlambat sampai sana. Aku khawatir kita akan sampai di sana terlalu awal. Aku merasa pesta malam ini akan menjadi awal dari sesuatu yang buruk. Sesuatu yang akan berakhir dengan kematianku sendiri. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menentukan kemana arah hidupku. Aku yang menentukannya sendiri. Ayo kita berangkat. Pukul drumnya! Pesta pun berlangsung dengan ramai dan meriah. Para tamu undangan telah datang, begitu juga Romeo, Benvolio, dan Mercutio. Tuan Capulet menyambut para tamu dengan ramah dan mempersilahkan mereka menikmati pesta. Di mana Potpan? Mengapa dia tidak bantu kita membersihkan meja? Dia seharusnya mengangkat dan membersihkan piring. Ketika hanya satu atau dua orang yang bersikap baik, tetap saja itu hal yang buruk. Singkirkan bangku, meja, dan piring. Kamu adalah teman yang baik. Sisakan aku sepotong marzipan.
Dan jika kamu mencintaiku, biarkan menjaga pintu, biarkan Susan Greenstone dan Nell masuk. Anthony dan Potpan. Baik Patricia, saya siap. Mereka mencarimu di ruang besar. Sabarlah Patricia, kita tidak bisa berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan. Di sana dan di sini. Selamat datang tuan-tuan. Hei wanitaku, siapakah di antara kalian yang akan menolak untuk dansa sekarang? Selamat datang tuan-tuan. Ada saat ketika aku bisa memakai topeng di mataku dan memikat wanita dengan sebuah kisah berbisik di telinganya. Masa itu telah hilang. Ayo, musisi, mainkan. Tidak, duduk sepupuku. Kau dan aku sudah terlalu tua untuk berdansa. Berapa lama sejak terakhir kita berada dalam pesta topeng? Aku yakin, pasti sudah 30 tahun. Itu belum terlalu lama. Sejak pernikahan Putra Sentio, bukan? Mungkin sudah sekitar 25 tahun. Itu sudah lama. Putra Lucentio lebih tua, Bung. Dia berusia 30 tahun. Apa itu benar? Putranya masih di bawah umur 2 tahun yang lalu. Para tamu menari menikmati pesta topeng itu, tetapi tidak dengan Romeo. Ia hanya memperhatikan orang-orang yang tengah menari, hingga akhirnya tatapannya teralihkan kepada seorang gadis yang tengah berdansa dengan seorang pria. Pelayan, kemarilah. Siapa wanita yang berada di bahu kesatria beruntung itu? Saya tidak tahu, Tuan. Oh, dia benar-benar mengajari obor menyala dengan terang. Dia terlihat seperti mutiara yang menggantung di langit malam. Kecantikannya terlalu indah untuk dunia ini. Ia seperti seekor merpati putih di tengah burung gagak. Ketika dia sudah selesai menari, aku akan memperhatikan di mana dia berdiri. Lalu memegang kedua tangannya dengan tangan kasarku. Apakah hatiku pernah jatuh cinta sebelumnya? Mataku memang pembohong, karena aku belum pernah melihat kecantikan yang murni sampai malam ini. Dari suaranya, seharusnya dia adalah seorang Montague. Ambilkan pedangku, nak. Beraninya orang hina itu datang ke sini dengan wajah tertutup topeng untuk menghina pesta kami. Sekarang, demi kehormatan keluargaku, aku tidak menganggapnya sebuah tindakan kriminal jika aku membunuhnya. Kenapa? Apa yang terjadi di sini, keponakanku? Kenapa kau tidak begitu marah? Itu adalah Montague, musuh kita. Seorang penjahat yang datang kemari untuk menghina pesta kita malam ini, Paman. Itu Romeo muda? Iya, Romeo si penjahat. Tenanglah keponakanku, tidak usah pedulikan dia. Dia menganggap dirinya sebagai pria yang terhormat. Dan sejujurnya, dia memiliki reputasi di seluruh Verona sebagai seorang pemuda yang berbudi luhur dan berlaku baik. Aku tidak akan menghinanya di rumahku demi seluruh kekayaan di kota ini. Karena itu, bersabarlah, acuhkan dia. Itu yang ku mau. Dan jika kau menghormati keinginanku, tunjukkan wajah yang baik dan berhentilah merungut. Itu bukan sikap yang seharusnya kau tunjukkan di pesta. Ini sikap yang benar, Paman. Jika penjahat seperti dia adalah tamunya, aku tidak akan menghormatinya. Kau harus menghormatinya. Siapa bosnya di sini? Kau atau aku? Astaga, kau akan membuat kekacauan di antara tamu-tamuku. Jika itu terjadi, itu akan menjadi salahmu. Tapi Paman, kita telah diremehkan. Ayolah, dasar anak kurang ajar. Kebutuhan ini akan berbalik kepadamu. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau pasti ingin melawanku, kan? Aku akan memberimu pelajaran, dasar berandal. Menyingkirlah, tutup mulutmu. Kau seharusnya merasa malu. Hinaan ini membuatku marah. Aku akan pergi dari sini. Tipuan Romeo yang sekarang terlihat manis akan menjadi pahit baginya.
Tanganmu seperti tempat suci yang tak layak dikunjungi tanganku. Jika kau tersinggung dengan sentuhan tanganku, kedua bibirku tertahan di sini seperti peziarah yang tersipu, yang akan membuat segalanya lebih baik dengan ciuman. Tanganmu tidak cukup dihargai. Dengan memegang tanganku, kau menunjukkan pengabdian yang sopan. Lagi pula, seorang peziarah yang menyentuh patung-patung orang suci, memegang satu telapak tangan ke telapak tangan lainnya seperti ciuman. Bukankah orang suci dan peziarah juga punya bibir? Ya, peziarah. Mereka memiliki bibir yang seharusnya mereka gunakan untuk berdoa. Baiklah, biarkan bibir melakukan apa yang tangan lakukan. Aku berdoa agar kau mencium bibir ini. Mohon doakan agar imanku tidak goyah. Orang suci tidak bergerak, bahkan ketika doa mereka dikabulkan. Kalau begitu, jangan bergerak saat aku melakukan doa. Sekarang, dosaku telah diambil dari bibirku olehmu. Kalau begitu, sekarang aku memiliki dosa yang diambil darimu. Dosa dari bibirku? Kau menciptakan kejahatan dengan rasa manis. Kembalikan dosaku. Kau mencium seperti sudah mempelajarinya saja. Nona, ibumu ingin berbicara denganmu. Siapa ibunya? Yang benar saja, anak muda. Ibunya adalah nyonya rumah. Dia wanita yang baik, bijaksana, dan berbudi luhur. Saya merawat putrinya yang kau ajak bicara. Ku beritahu, lelaki yang menikahinya akan menjadi sangat kaya. Apa dia seorang Capulet? Oh, ini harga yang mahal untuk dibayar. Hidupku ada di tangan musuhku. Ayo, mari kita pergi. Ketika sesuatu sedang berjalan menyenangkan, adalah waktu terbaik untuk pergi. Ya, tapi aku takut. Aku dalam masalah yang besar sekarang. Bibi, kemarilah. Siapa pria itu? Dia adalah putra dan pewaris dari Tiberia tua. Siapa yang sedang keluar dari pintu sekarang? Yang itu, menurut saya, Petrusio muda. Siapa yang mengikuti di sana? Yang tidak mau menari? Saya tidak tahu namanya. Tolong tanyakan Bibi. Jika dia sudah menikah, kupikir aku lebih baik mati daripada menikahi orang lain. Namanya Romeo. Dia seorang Montague, satu-satunya anak dari musuh terburukmu. Satu-satunya pria yang kucintai adalah anak dari satu-satunya pria yang kubenci. Aku melihatnya terlalu awal tanpa mengetahui siapa dia. Cinta adalah monster karena membuatku jatuh cinta dengan musuh terburukku. Apa yang kau bicarakan? Hanya saja yang kupelajari dari seseorang yang berdansa denganku di pesta. Juliet! Ya! Ayo pergi, para tamu telah pulang.